kanan. Tapi dari samping itu dengan tele 300 itu Anda bisa dapat. Anda ingetin dia lane berapa ya, itu ada ambil. Itu salah satu cara ya, cara mendapatkan foto renang yang kayak tadi itu yang ini nih, foto renang ini nih. Adalah Anda naruh di samping. Ada kunci tripodnya, udah jangan diapa-apain ya, jebret itu di samping seperti itu. Itu cara dapetin ya. Jadi memang rebutan tempat. Lalu ini volley di Istora. Saya dulu tahun 93 gantung juga dong kameranya nih. Bukan, naik ke atas ke catwalk namanya. Di atas ada catwalk ya. Tapi nyetrum, Istora tuh nyetrum di atasnya. Ini salah satu. Ini cara dari atas tegak lurus ini. Dulu tahun 91, 92, 93 saya Kartono sama Julian juga sering melakukannya di Istora. Nah, sekarang bulu tangkis ini. Ini motret Danu kalau salah nih ya. Nggak tahu MJ, saya lupa deh. Ini Taufik Hidayat ya. Kan menarik kan? Yes. Dia pas mau memukul ini salah satu trik supaya foto kita menarik ya. Nah di Istora itu, tapi tangga sering diumpetin. Jadi kita mau naik tangganya nggak ada. Jahat bilang. Iya. Nah saya pernah motret kejuaraan dunia volley, Kuba dari datang, saya di atas itu Fandi Oktadiansah ini. Fandi ini dokter, staf medis di Samarinda. Fandi Oktadiansah yang sekarang muncul ini. Itu dia motret foto tentang COVID, bagus banget tuh, tentang seorang petugas yang pakai APD capean ini. Salam kenal Mas Fandi. Fandi Oktadiansah FK ya. Ada dari Mas Ron Ogistira. Kok cerita sepeda sih? Belum tahu Masnya. Kalau kita cerita bakpao aja bisa setengah jam ya. Ya kan? Iya. Kita cerita bakpao, cerita soal tipa. Belum tahu dia. Tuh sepedaku 2 biji tuh, 2 biji. Ada 2 lagi sepedaku. Saya pasti satu lipat, satu lagi di depan. Terus sepeda road race punya 1 lagi. Gak pernah naik sepeda, sepedanya banyak. Orang bilang, tadi gue ke sepeda punya sepeda. Tadi gue ke sektor 9 bawa sepeda baru. Cret, sambil ngayuh, hujan. Gas kenceng loncat. Kanondil. Hah? Kanondil. Iya. Oke, bukan. Yang listrik. Yang listrik yang baru. Oke. Kalau boleh tahu tasnya dari kosong sampai penuh berapa lama tuh? 4 jam ya. 4 jam. Itu baterainya kalau rusak sekarang ada jual nggak sekarang? Sekarang belum. Nah, tapi kan masih digaransi lah berapa bulan ini. Oke. Dulu aku pernah tahun 2005 beli motor listrik. Pada tahun 2008 motornya rusak, akhirnya nggak ada yang jual. Jadi begitu. Kalau ini nggak mungkin lah. Keliling kampung. Ada Om Mario Blanco. Om Mario kabar. Saya waktu itu ke Ubud mampir pas nggak ada tuh. Saya mampir ke museum pas nggak ada. Ini Miki HS sih, tukang bakpao belum lewat. belum lewat. Biasanya itu menjelang jam 9. Itu sebenarnya tukang bakpao, itu Intel sebenarnya. Iya. Ini ada pertanyaan dulu nih, bagus nih. Saya ada pertanyaan dari Agus Saif. Om, kalau memotret dari angle-angle ekstrim seperti itu kan kadang aksesnya susah dan dilarang. Terus gimana caranya biar diizinin? Ya mungkin kayak volley tadi kan harus naik-naik begitu. Ya, Agus ya. Ini kan saya ngomong trik jurnalistik, Anda harus wartawan, harus punya ID ya. Jadi kalau orang-orang non resmi memang nggak dikasih, Anda nggak dapat spot, nggak boleh masuk, nggak boleh bawa kamera dan sebagainya. Seperti Java Jazz, penonton nggak boleh bawa kamera kan? Hanya wartawan ber-ID yang boleh masuk, itu pun 1 lagu pertama misalnya seperti itu. Jadi saya ngomongin makanya trik jurnalistik ya, karena ini beberapa yang satu juga di sini awam nggak boleh motret lah. Tapi kalau emang jurnalis boleh aja mau kemana-kemana, boleh ya. Tergantung ID-nya macam-macam. Ada all side ya, ada all side, ada yang tergantung jumlah press only ada ya press conference only ada seperti itu. Terutama Olimpiade ya. Di Olimpiade itu ada badminton only. Itu orang Indonesia banyak ya. Karena di Olimpiade itu sebuah negara itu hanya jumlah peliput sebuah negara itu hanya potensi emas kalikan 10 kira-kira. Jadi kalau potensi emasnya cuma 1 ya, cuma dapat 10 wartawan, 10 fotografer gitu loh. Itu, jadi hitungnya gitu. Jadi kalau pas bulu tangkis baru kita banyak rame. Iya. Jadi bukan berarti punya duit bisa ngeliput, enggak, karena terlalu banyak yang mau gitu loh Olimpiade itu. Olimpiade 2004 ya, Indonesia cuma dapat 10 ID for your information ya. Tahun 2004 Indonesia kan dianggap cuma dapat emas 1 yang memang Taufik Hidayat doang yang dapat kan. Itu di Athena, di Yunani. Nah, Yunani itu
orang lain bilang Greek ya nggak? Yang benar Indonesia loh. Mereka menyebut negaranya Yunani mereka. Seperti Mesir. Orang lain bilang Egypt. Bener Indonesia. Mesir menyebut diri sendiri Misr. Beneran kita loh, Misr, Mesir ya. Yunani itu Junani, mereka bilang Junani. Dia Junani. Greek itu kan omongan orang Inggris. Orang Yunani sendiri bilang dirinya Yunani. Tapi kalau ada lagi pertanyaan udah nggak ada nih. Oke. Lanjut deh Bang. Tinggal 10 menit ya sesi pertama. Oh gila. Waduh. Ya tadi aja udah terbuang waktu gara-gara handphone ganti 14 kali. Matiin apa? Matiin timernya. Nah saya ajarin ya cara mengambil foto ini. Ini simple ya. Ini fotonya Indra Setiawan ya. Ini foto mudik ya. Sekarang lagi COVID juga ada sih. Dulu mudik pakai motor ya. Anda ke Jalan Kalimalang ya. Ada Jalan Kalimalang. H-4, H-3 itu ya. Ada tongkrongin naik motor banyak banget itu yang bagasinya ajaib-ajaib kayak gini nih. Ya bagasi sampai kayak gini banyak ya. Nah jadi tahun depan kalau nggak ada COVID, H-3, H-4 nongkrong di Kalimalang aja. Ribuan kali ya. Mau mudik ke Jawa naik motor itu ya. Jadi poinnya juga harus tahu kejadian dan kebiasaan orang-orang yang akan difoto gitu ya Bang ya. Iya, itu saya dari tahun 1990 sampai 1999 kali tiap tahun motretin mudik sampai jenuh sampai bosan. Stasiun kereta masuk dari jendela bisa sampai bosan ya. Oke. Sekarang saya kasih tahu Anda, saya tunjukin ke Anda nih. Ini foto dari kantor berita asing ya. Anda lihat di belakang gawang banyak kamera ya. Ya, banyak kamera di belakang gawang pakai remote ya. Iya. Jadi for information, kalau Anda motret sepak bola, hanya spot-spot tertentu boleh ada fotografernya. Rompinya cuma 2, orange sama hijau. Orange di sisi sana, hijau di sisi ini, ya. Dan itu kalau nanti tukar posisi pemain, kalau ada mau pindah tempat, ada tukar sampai sana, ada mau tukar enggak, ya. Jadi saya berharap kalau pemain ke sebelah saya menyerang ke sini, saya dapat dia menghadap kemari. Ada ambilnya sisi oranye katakanlah. Nanti dia pindah tekan, ada kalau mau pindah sana, kalau di sana nggak ada yang mau tukar, ya ada nggak bisa tukar. Oh gitu. Itu. Ya. Nah di belakang gawang. Mulai tahun 2000 berapa udah nggak boleh ada fotografer, sehingga mulai tahun 2000-an itu kalau fotografer mau dapat foto dari belakang gawang ya harus naruh kamera di belakang gawang kayak gini nih ya, artinya modalnya harus gede kan, punya kamera taruh belakang gawang. Nah foto dari belakang gawang itu kira-kira kayak gini. Saya tahun 1991 masih di belakang gawang nih. Nah, ini foto dari belakang gawang ya, kayak gini nih fotonya, ini fotonya AFP kalau salah ya. Saya tahun 1991 di Manila, adu penalti Indonesia lawan Filipina itu saya masih motret dari belakang gawang, masih boleh. Berudutan banyak orang di belakang gawang. Sekarang nggak boleh karena pemain yang tendang terganggu kan, ya nggak? Dia nggak cuma lagi dia lihat banyak pemain, iya. Sekarang udah nggak boleh, makanya foto kalau Anda mau dapat foto-foto dramatis dari belakang gawang, adu penalti misalkan, itu Anda harus naruh kamera di belakang gawang. Nah sekarang lihatin foto ini. Ini Pujol ya, Pujol bawa piala gitu kan, Puyol. Ini Portugal juara 2010 berarti ya, di Afrika Selatan ya. Anda lihat, manakala semua ngejar dia bawa piala gitu, ya. Ini yang motret ini jenius, dia justru ambil jarak, motret kerusuhan itu ya nggak? Anda lihat nggak? Iya. Jadi Pujol toh udah nggak penting gitu loh, si Pujol toh udah nggak penting. Jadi justru kerumunan ada sampai bawa lensa berapa nih ya? 600 mili ini, bawa 600 mili ini ikut lari-lari. Dia lagi menjauh, dia malah pakai lensa nggak terlalu panjang, malah jadi fotonya menarik ya nggak? Ini salah satu trik adalah manakala kerumunan lagi ngapain tuh pakai 600 mili dekat-dekat? Dia mungkin nggak mungkin ditinggal, lihat foto ini, lihat foto ini. Ini juga ini fotonya epic. Di sepak bola itu Anda nggak bisa bawa kamera cuma satu, karena Anda bawa lensa satu Anda bubar jalan. Mana sih tadi udah saya siapin nggak? Aduh, kalau udah nyelipin foto kebanyakan nyiapin foto malah jadi repot. Bang, ada pertanyaan penting nih Bang. Abang sambil cari foto, aku bacain nih. Dari Wan Saker. Jurnalis foto apakah baiknya berkumis Bang? Baik, bagus. Itu pertanyaan penting banget tuh. Penting. Jadi kalau lagi makan Indomie itu ya, nanti beberapa jam kemudian dijilat kumisnya masih dapat Indomie lagi.
Atau naruh lada, ya, naruh ladanya di sini. Jadi kalau habis keringetan itu ya, semakan kurang asin, dia ada asinnya dapat. Itu ya, udah dijawab pertanyaan One Sutter. Ya, pentingnya berkumis ya. Penting berkumis. Nah, ini. Lalu tadi ngomongin adu penalti ya. Tadi kan ngomongin foto ini ya. Foto ini kan buat adu penalti, lalu foto adu penalti, kamera di belakang adu penaltinya kayak gini nih kan. Nah, saya kasih tahu ya, kalau adu penalti motretnya masih gini-gini juga, fotonya nggak menarik. Ini saya kasih contoh, waktu itu ada kejuaraan sepak bola nasional, adu penalti dan Kompas fotonya ini. Satu, tim yang nunggu penalti ya, tegang, ini kan menarik kan, human interest banget kan. Temannya lagi nendang, ini semua berdoa lah, lagi berdoa, dan ini berdoa semua itu kan. Ini justru menarik kan, human interest menarik kan. Temannya lagi nendang, salah satu temannya nendang, yang lainnya lagi tegang. Ini salah satu ide pertama ya. Sorry lu kok ini betulnya. Sorry lah. Atau terus menang. Jadi mereka dari tegang tadi tiba-tiba berhamburan begini kan menarik juga kan, ya nggak? Betul. Itu kan berhamburan. Atau gini nih, gagal. Nggak masuk. Ini kan juara. Ini kan lucu kan. Nah, ada sebuah foto di kejuaraan piala. Iya, ini kan nggak masuk gitu kan. Ada yang begitu. Ini kebetulan yang di tengah tuh. Ini gini doang. Yang di tengah lucu banget. Yang di tengah tuh. Iya, bengong ya. Nah, juara foto sepak bola tahun 2006. Saya lupa kejuaraan apa itu. Ya, tahu nggak yang menang ada. Jadi gini, ini pemain ini karena temannya gagal nendang penalti, dia ngangkat tangan gini. Tapi foto itu lebih menarik adalah semua yang ini tangannya di kepala semua dan backgroundnya itu penonton gitu juga gitu loh. Jadi penontonnya kecewa semua, itu fotonya keren banget loh. Jadi pemain-pemain yang gagal ini gayanya gini, tapi semuanya gitu juga, dan di background kelihatan penontonnya juga tangannya di kepala gitu semua. Itu menurut aku foto yang lucu dan memang top lah ya, dari juara tahun 2006 saya ingat tuh. Tapi kan langka juga yang dapat momen gitu bang. Iya, itu yang namanya belum dapat itu kan, belum dapat foto seperti itu. Nah lalu trik foto sepak bola yang lain adalah ini misalkan. Ini foto ini ya, perhatikan ya. Nih, teman-teman yang suka foto olahraga ya, nih trik-triknya. Nah, gini saya kasih tahu Anda ya. Motret sepak bola itu hanya boleh di pojok-pojokan corner itu ya. Di sekitar pojokan corner ya. Iya. Di sisi, bukan di sisi argawang ya, di sisi samping ya. Jadi dekat corner, di sisi samping kira-kira sampai setengah sebelum sampai tengah lapangan. Itu posisi yang diizinkan untuk motret sepak bola ya. Jadi kalau terjadi corner kick, ya fotografer motretnya dari pojok corner memang. Kira-kira 2 meter dari pojok corner ya. Dapat foto ini, ya, terus terang foto-foto seperti ini, kakinya ke kepala ya, kakinya mampir ke kepala gini ya. Terus terang foto sepak bola itu, foto olahraga utama ya, mostly ya. Si fotografer tidak tahu adegan apa yang dia dapat, dia hanya mengira-ngira sebetulnya. Karena terlalu cepat untuk diikuti mata. Jadi bukan berarti, wih ketangkep, wah gue motret lah, udah lewat ya gitu. Jadi foto sepak bola itu mostly adalah antisipasi, bukan dilihat adegan terus dia memotret. Jadi begitu bola itu melambung dari corner, melambung, bola itu mau menjelang turun. Bola itu menjelang turun ke bawah, itu ada 3 hal penting. Satu, ada kiper yang berusaha menghalau, ya. Ada pemain temannya kiper yang berusaha membantu kiper untuk menghalau, dan 3, ada pemain lawan yang berusaha memasukkan bola. Jadi begitu bola itu mau mendarat, ya Anda tinggal berondong aja kira-kira tempat Anda fokusnya tungguin di tempat bola itu mendarat. Ya, mungkin berondongan atau gimana? Ya salah, syukur-syukur dapat foto seperti ini. Jadi terus terang foto corner itu ya seperti ini juga nih. Ada pemain yang berusaha menggolkan dia dengan salto, ada kiper yang berusaha menghalau. Foto ini dan foto ini terus terang fotografernya tidak melihat adegan apa yang dia dapat. Dia hanya mengira-ngira dia berondong. Dia dapatkan. Itu salah satu triknya yang mendapatkannya. Dan memang bisa dapat bisa tidak. Kira-kira seperti itu. Itu ada pertanyaan dari Mikis tuh. Jepret di belakang gawang, setting fokusnya gimana Om? Ini kan tadi ngomongin fokus juga tadi. Tergantung mau motret apa. Kalau motret kipernya menepis bola ya ada fokusnya. Kiper kan gerakannya kiri kanan nggak maju mundur, ya kan? Kiper itu kan gerakannya kiri kanan. Ya ada ukur jaraknya ke kiper kiri kanan dan fokusnya sama, ya kan? Ya kira-kira ada panteng. Kalau ada pakai atau fokus bisa fokusnya lari ke jaring karena jaring lebih eye catching daripada manusianya kan. Jaring lebih depan. Ada manual fokusin. Itu kalau dari Elmar untuk pengambilan. Ya, dari belakang gawang itu kontrol kameranya pakai apa? Shutter release. Shutter release, pakai infrared atau radio kontrol. Saya masih punya semua tuh, tapi nggak tahu masih hidup atau nggak, udah lama nggak dipakai.
ini Julian pakai ini contoh foto atletik pakai remote control ya. Ini Julian nih pakai lensa saya nih. Jadi saya habis beli fish eye tahun 93 ya kalau salah ya. Julian datang, aku mau motret atletik, pinjam fish eye-mu. Motret atletik pakai fish eye. Ternyata sama Julian kameranya Nikon F4 taruh di bawah F3 taruh di bawah kolong gawang pakai remote. Remote-nya masih ada saya juga tuh. Remote-nya ini masih. Anda lihat ini. Dia pakai remote naruh di bawah gawang halang rintang ya. Ini foto Julian yang brilian sekali menurut saya. Gaya, udah pakai mata ikan. Fish eye. Lensanya lensa murahan. Sambiang belum ada sambiang. Belum. Soligor bereknya. Motret sepak bola pakai drone nggak boleh ya. Drone itu secara resmi drone itu tidak boleh terbang di atas kerumunan. Itu teori umum ya. Drone tidak boleh di atas kerumunan manusia. Itu rumus umum. Makanya seperti renang segala tadi nggak boleh drone. Itu kameranya digantung di kabel ya, nggak terbang bebas. Bang, 1 menit habis 10 detik habis nih bang. Sesi pertama. Teman-teman, nanti kita lanjut sesi kedua ya, akan mati setelah ini. Dalam hitungan detik, 10 detik. Kita lanjut sesi kedua. Iya, 10 detik nih hitungannya nih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ternyata salah. Kali ini Instagramnya nonton, lupa dia. Kali ini yang jaga timernya orang Indonesia. Sorry. Masih 1 menit. 1 menit 10 detik tadi. Tapi nggak apa-apa. Terus ya. Sekarang teknik slow speed dalam olahraga ya. Ini teknik slow speed dalam olahraga nih. Ini slow speed ya. Ini siapa tuh pelompat galah Indonesia pakai slow speed ya. Ini theater pakai slow speed ya. Ini juga lari pakai slow speed sambil panning. Ini pingpong pakai slow speed ya, lagi service. Ini renang Julian tahun 2000, PON 2000 nih di Surabaya. Awal digital ya, masih pakai film. Semua fotografer gak ada yang motret karena cahayanya redup sekali. Ternyata Julian justru pakai slow speed, malah fotonya dari HL dramatis ya. Ini juga loncat indah, dia pakai slow speed sambil panning diikutin. Jadi ini slow speed ya, dalam olahraga nggak harus high speed olahraga tuh, slow speed juga bisa menarik nih. Ini olahraga semua nih, slow speed semua. Ya, jadi ingat jangan takut pakai slow speed. Foto olahraga itu tidak harus tajam-tajam amat lah, ya kadang-kadang goyang-goyang sikit lah boleh lah, goyang-goyang sikit juga boleh. Lalu sebelum bilang, ini Julian Agung pakai zooming balap sepeda ya. Tadi ada yang minta foto balap sepeda. Ini sepeda pakai zooming. Jadi zoomnya diputar seret sambil jebret, seret ya. Ini zooming ya pakai zooming. Seret sambil zoomnya diputar sambil dijebret ini. Foto sepeda ya. Ini fotonya Agung nggak salah. Jadi jadi poinnya apa? Dari foto-foto yang abang tampilkan itu foto itu berbeda dan tidak biasa ya. Kayak bang juri biasa jadi menjuri lomba foto kan, yang fotonya bagus-bagus tapi yang diambil yang bagus dan tidak biasa. Jadi di media juga begitu, di jurnalistik juga begitu ya bang ya. Iya, karena tidak biasa itu adalah suatu poin lebih. Ya, tidak biasa itu poin lebih karena kita nggak cuma jualan informasi. Kalau bisa informasi kita, karena kita nggak jualan sendirian, ada saingan kita ya, kita harus ada berbeda daripada koran lain, berbeda di koran lain. Tapi berbedanya bukan juga asal berbeda tapi jelek gitu, berbeda yang bagus gitu ya. Iya dong. Ya. Asal berbeda doang, nggak kualitas ya percuma juga gitu. Sepeda saya, yang orangnya punya istri saya. Iklan sepeda. Ini 10 detik bang. Ini benar-benar 10 detik. Jadi nanti sepeda listrik taruh di situ buat dilihat-lihat juga, nggak di jalan, nggak digores, cuma dilihatin. Nah ini ada foto yang cukup legendaris ya, di Kompas ya, cukup legendaris ya. Ini Megawati dansa sama Jiang Zemin, presiden Cina ya, dansa. Foto ini memang jelek banget ya, WB-nya ngaco ya, nggak tajam dan sebagainya. Tetapi, jadi komposisinya juga nggak menarik. Zaman Presiden Soeharto, yang ikut kemana-mana tuh wartawan istana. Yaitu Mas Osdar zaman dulu ya. Mas Osdar sama Pak Ansel ya. Terus ganti Pak Habibie. Saya nggak tahu harusnya tapi saya nggak pernah ikut ke luar negeri ya Pak Habibie ya. Zaman Gus Dur saya juga cuma sebentar, belum pernah ikut Gus Dur ke luar negeri. Terus zaman Megawati, zaman Bu Megawati itu kalau Bu Megawati ke luar negeri yang ikut yang boleh adalah Pemret. Padahal Pemret kadang-kadang nggak ngerti apa-apa, ya toh. Tapi saya kasih tahu ya. Yeah. Saya itu zaman Habibie sama zaman Gus Dur itu saya fotografer. Kalau presiden ke luar negeri yang dibawa reporter, nggak pernah fotografer.
Ya, sehingga foto presiden di luar negeri itu kita ngandalin kantor berita asing dari tempat presiden itu berkunjung gitu. Nah ini tahun 2003 waktu Bu Megawati presiden 2003 atau 2002 saya lupa ya. Pamer Kompas Surya Pratomo. Ya. Waktu itu kamera digital belum terlalu top, masih 2 megapikselan. Jadi tapi pamer itu kan ikut Bu Megawati kemana-mana. Waktu itu Mas Tom sekarang dubes Singapura. Motret lah Mas. Pamer kan umumnya malas motretnya enggak. Kita paksain motret dan Mas Tommy dapat foto ini. Foto ini maknanya bisa luas kemana-mana, diplomasi dan dansi lah. Pernah buat ngantem Bu Megawati waktu Pilpres 2004 kalau nggak salah ya. Jadi foto ini memang jadi multi tafsir gitu loh. Pemret dibawain kamera. Maka salah satu trik adalah sekarang kalau Anda punya koran, wartawannya siapapun harus bisa motret. Sekarang dengan handphone gampang memang. Tapi zaman dulu tidak gampang. Maksain orang untuk bawa kamera ya. Dan tahun 2003, 2002 itu kamera masih gede-gede. Jadi waktu itu Kompas sukses ya. Pemretnya dipaksa bawa kamera dan hanya Pemret Kompas yang dapat foto ini. Ya, karena gitu. Itu adalah satu trik ya. Bahwa paksain bawa kamera. Oke, sekarang saya pindah ke sini. Anda pernah lihat foto ini ya? Ini pernah foto HL Kompas. Gerhana bulan gitu. Orang bilang nggak mungkin bulannya segede gitu kan? Ya nggak? Ya nggak? Orang selalu meragukan bahwa ini foto olah digital. Asli nggak mungkin bulan segede gitu. Saya belum pernah lihat foto bulannya segede gitu oldik. Tapi coba saya terangkan ke Anda ya. Kalau fotonya seperti ini masuk akal nggak? Masuk akal kan? Masuk akal. Ya, tempat tadi itu di situ tuh loh. Tempat tadi itu kan. Ya. Kalau di crop kan masuk akal kan? Jadi salah satu trik motret gerhana bulan adalah Anda cari suatu foreground yang jauh dari Anda, ya jauh dari Anda, terus Anda pakai tele, lalu di crop, atau telenya langsung ke sini. Jadi bulan itu gede terhadap suatu objek yang ada di sebelahnya. Ini salah satu trik ya, pakai tele. Jadi di Kompasnya foto seperti ini, tuh fotonya olah digital, tuh bulannya tempelan, masa segede gitu. Nah, kalau dipikir gini kan masuk akal tuh. Terus Anda pakai tele panjang banget, cuma ambil bagian yang kotak itu, masuk akal dong, gitu loh. Nah, keutamaan tele adalah ini. Keutamaan tele ya, lihat foto ini. Anda lihat foto ini baik-baik. Lihat, ini foto di Selipi ya. Lihat foto di Selipi. Itu di jembatan yang ke arah TVRI ya. Anda perhatikan foto ini baik-baik. Ini yang motret Lesti Kurnia. Mobil yang di atas foto sama mobil yang di bawah foto itu kan jaraknya kan sekitar 200 meter ya nggak? Iya nggak? Mobil yang di atas yang di sini sama mobil di sini itu kan jauh jaraknya. Kok gedenya hampir sama, kenapa? Karena pakai tele. Karena pakai tele. Tele itu efeknya compaction. Ya, jadi yang di jauh sama di dekat hampir gedenya hampir sama. Saya waktu di Bali juga sama motret ini. Anda lihat, orang yang di sini, jujur saya ini, sama orang di sini, itu kan jaraknya bisa 100 meter ya nggak? Kenapa gedenya hampir sama? Karena saya pakai tele, dari jauh. Kalau saya dari dekat, orang yang depan tampak gede, yang belakang tampak kecil ya nggak? Itu efek kolosalnya nggak keluar. Jadi ingat ya, kalau Anda mau motret sesuatu dengan efek kolosal, orang itu banyak sekali, Anda usahakan dari jauh pakai tele. Sehingga orang yang di jauh sama orang yang di dekat, itu gedenya hampir sama, sehingga efeknya memenuhi bidang. Itu efek kolosal namanya. Ini juga, kalau Anda dari dekat pakai lensa wide biasa, ini mobil gede banget, ini kecil banget. Nggak kelihatan kepadatannya. Supaya kelihatan padat, ya Anda harus cari gedung tinggi, pakai tele 600 mili kalau perlu, sehingga mobil di sini sama di sini gedenya sama, padahal mobil ini berjarak jauh banget. Itu namanya efek tele ya. Itu salah satu trik dalam jurnalistik untuk menggambarkan efek kolosal ya. Efek kolosal itu ada mundur jauh dan Anda pakai tele. Lawan sebaliknya adalah Anda pakai lensa wide. Saya melihat Agus Ringo nih. Lensa wide itu menjauhkan yang dekat. Jadi matanya dia sama kaki dia kan dekat. Tapi jadi tampak jauh kan? Karena saya pakai wide angle dari jarak dekat. Jadi jarak kamera ke mata dia sama kamera ke kaki dia 1/3 gitu loh. Jadi ekstrim jaraknya. Kalau saya mundur jauh pakai tele, jarak kamera ke mata sama kamera kaki hampir sama. Jadi kaki sama matanya jadi proporsional. Kalau dari jauh. Kalau dari dekat kayak pakai wide gini, kakinya jadi tampak jauh. Jadi tele itu mendekatkan yang jauh. Kalau lensa wide menjauhkan yang dekat. Tele mendekatkan yang jauh. Jadi tadi efek-efek kolosal tadi yang dari jauh tadi kita kompres ya pakai lensa tele. Kalau pakai wide saya pakai Agus Ringo dari dekat. Jarak kamera ke mata sama kamera ke kaki 1/3, 1/4 mungkin kan, sehingga kakinya jadi tambah jauh. Itu kan jadi diekstremkan perbandingan jaraknya gitu. Oke, sekarang kita meningkat lagi. Anda perhatikan ini. Sebelum meningkat, jawab pertanyaan dulu dong.
Oke, baiklah. Tapi teman-teman yang penting sepeda trik-triknya udah dapat ya. Itu sepedanya. Dia pamer sepeda lagi dia. Pamer sepeda lagi. Walaupun nggak pernah naik sepeda. Nih dari Agus saya Halip, Om, foto Megawati Dansa itu kalau Om Arbain atau fotografer Kompas yang motret harusnya seperti apa sih kalau bukan Bimret yang motret? Satu, mungkin warnanya lebih benar ya, milih BB-nya lebih benar, satu ya. Terus dua, adegannya nggak sestatis itu, mungkin misalnya dapat adegan yang lebih bagus ya. Mungkin mereka lebih ramah, lebih apa, dan background-nya bukan bocoran-bocoran. Tapi saya juga nggak tahu overlap. Saya nggak tahu situasinya ya. Background-nya overlap banget. Iya. Background-nya nggak karu-karuan itu. Jadi ya mungkin karena belum biasa motret, nggak kepikir momen, nggak kepikir background, nggak kepikir angle dan sebagainya, kira-kira gitu. Gitu ya Mas Agus. Dari ini pertanyaan dari Petrus Adinata. Pernah nggak Om waktu zaman pakai film, waktu meliput ternyata filmnya blank atau zonk, nggak dapat apa-apa? Loh, tahun 1995 ya, saya mau berangkat dari Halim. Rombongan haji akan berangkat dari Halim. Saya pakai suatu kamera film. Dari Palmerah ke Halim, itu macetnya minta ampun, walaupun lewat tol ya. Jam pulang kerja. Mereka akan diberangkatkan jam 7 malam oleh Menteri Agama. Saya jam 4 sore berangkat dari Palmerah ke arah Halim. Macetnya minta ampun. 3 jam baru sampai, jam 4 sampai jam setengah 7 baru sampai Halim. 2,5 jam macetnya minta ampun ya. Motret-motret, wah dramatis dan peluk-peluk kanan-kanan. Pulang ke kantor 2 jam lagi. Sampai kantor, ternyata filmnya nggak ngulung. Itu kamera saya lemparkan ke tembok sampai pecah loh, sampai belah. Saya banting, saya keselnya ya. Saya banting ke tembok sampai belah. Itu saya pernah alami. Itu saya sakit keselnya. Nah, jadi pernah ya Mas Petrus. Saya jadi ngomongin merek nih ya. Tahun 80-an sama 90-an awal, saya masih pakai Nikon F3. Itu kalau film nggak gulung, tetap mau jalan. Keluarlah F4. Nah, F4 itu kalau filmnya nggak gulung, nggak mau jalan. Wah, nolong banget kan. Jadi kalau bisa jebret, pasti filmnya gulung. Ya. F5, saya nggak tahu F5 tuh kebodohan apa yang dilakukan oleh Nikon. F5 tuh nggak gulung juga bisa motret. Bia Wiharta korbannya itu tahun 99. Pak Harto sholat di Masjid Bimantara di Kebun Sirih. Bia tuh. Dia pakai F5. Nggak gulung. Nggak gulung. Sakit banget tuh. Dia marah-marah tuh. Saya baru tahu bahwa F5 tuh nggak gulung jalan. Jadi di F3 nggak gulung jalan, di F4 dikoreksi. Kalau film itu nggak nyangkut, nggak mau bekerja kameranya. Nggak bagus kan? Di F5 dibuang lagi. Di F5 dibuang lagi tahun 99. Bea itu kena tuh. Tanya tuh Bea. Saya ingat dia marah-marah Pak Harto sholat di masjid Bimantara. Jadi itu ya. Jadi film nggak gulung. Zaman film saya nggak gulung ada 4 atau 5 kali saya ngalamin ya. Yang saya ingat betul itu adalah haji di Pondok Gede itu, di Halim Pondok Gede itu. Sama satu lagi saya motret di tim jazz dari Jepang. Saya mungkin terkesima ya. Wow, musiknya bagus banget. Sampai kantor filmnya nggak gulung. Tapi itu nggak penting-penting amat sih. Jadi kita minta dari kedutaan Jepang waktu itu. Akhirnya minta dari kedutaan Jepang buat Kompas Minggu. Itu show-nya hari Jumat. Sabtunya kita kontak orang-orang staf kedutaan Jepang, masih dapat fotonya keluar di Kompas Minggu masih. Tapi poinnya pernah ngalamin. Hampir semua pernah pasti. Iya. Gitu ya. Makanya saya lebih suka pakai jawabannya. Makanya waktu saya sampai tahun 2000 saya lebih suka pakai F4 waktu itu ya. Pakai F4 karena F4 itu kalau nggak gulung nggak muter. Saya ke Medan saya bawa F4 nggak bawa F5. Saya F5 agak fobia. Tapi akibatnya sampai sekarang saya nggak punya F5 buat koleksi, nggak punya. Itu koleksi masa lalu. Dulu Gato punya tuh. Sekarang punya dia Gato. Minta aja sama Gato. Iya. Masa lalu dulu.